Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah fiksi atau fakta server ilmu Lauhul Mahfudz? Ada yang bertanya, sumber data yang kita syiarkan itu berasal dari mana? Apakah dari AI? Jawabannya, sumber datanya dari Lauhul Mahfudz atau catatan yang terpelihara. Bagaimana penjelasannya? Sebelumnya membahas ini, perlu diingat bahwa pemahamian bab ini merupakan aplikasi dari rukun iman yang kedua. Percaya keberadaan malaikat dan tugas-tugasnya yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, caranya dengan download atau mengunduh semacam cahaya, proses downloadnya dari server keilmuan alam semesta ini bisa dilewatkan apapun oleh malaikat yang ditugaskan Allah mengaturnya. Bisa lewat mana saja dan apa saja, tentu saja semuanya atas izin Allah. Bisa lewat kitab, buku, medsos berita, atau kejadian sehari-hari. Bahkan dari anak kecil yang tidak sengaja kita temui. Seperti semacam ilham yang tiba-tiba datangnya. Itu pun nanti akan difilter atau disaring oleh tim ruh pendamping dan ruh pembimbing manusianya. Mereka itu berusaha dengan keras mengarahkan orang yang didampingi ke jalan peningkatan derajat. Andai Anda tahu. Tapi sayangnya, banyak yang tidak peka pada energi sekitarnya, alias tidak koplak. Ini biasanya pejalan ruhani yang tidak mau belajar mediumisasi dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu terus-menerus istiqomah berdoa dan belajar sampai bisa. Jadi, ruh idhofi manusia itu didampingi 8 ruh pendamping yang bertugas untuk meningkatkan kualitas ruhaninya, sehingga totalnya 9 ruh. Sebagian ruh inilah yang biasanya diambil dan ditawan pasukan bertanduk. Padahal tugasnya mendampingi ruh manusia. Jika ruh yang didampingi semakin naik derajat makom, tingkatan langitnya, maka yang membantu mendampingi juga ikut naik tingkatan langitnya. Jadi ini semacam kesempatan kedua bagi ruh para aulia yang ingin naik derajat tingkatan langitnya. Karena sudah diizinkan Allah. Tingkatan langit adalah semacam rapor ketakwaan manusia yang diberikan oleh Allah. Sesuai hadis Nabi, riwayat Mu'adz bin Jabal tentang diperiksanya amalan dan doa pada 7 pintu langit. Barang siapa jin dan manusia tidak punya derajat tingkatan langit ketika mati kembali ke akhirat, maka pasti akan disiksa. Yang rajin bertaubat dengan benar sehingga bisa datang pengampunan Allah, pasti akan punya tingkatan langit. Itulah hakikatnya taubat yang istiqomah. Bisa meningkatkan derajat tingkatan langit hamba Allah. Semoga paham. By the way, anyway, di akhirat itu banyak orang populer yang banyak dipuja manusia. Itu heran ternyata tingkatan langitnya rendah. Bahkan ada yang tak punya tingkatan langit. Terdampar di kayangan setelah totalan alam kubur, pahala dan dosanya. Yang lebih heboh lagi, ada orang alim populer yang disiksa sampai kiamat karena sudah bersumpah menuduh seorang keturunan Arab itu wali, padahal bukan sama sekali. Nah, dari langit 1 sampai 199, ini hanya langit biasa. Barulah langit ke-200 itu, surga yang terendah. Surga yang teratas surga Firdaus di langit 10.000. Tapi Firdaus yang tertinggi di langit 20.000. Tempat pusatnya Ka'bah alam raya. Baitul Makmur, tempat bertugasnya para ruh pilihan yang dipimpin oleh beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Namun di atas itu ada langit lagi yang tak terbatas tingkatannya. Hanya Allah yang Maha Tahu.
Yang pasti semakin ke atas, semakin cantik bidadarinya, yang tak pernah tergambarkan manusia. Kembali ke topik ya, download ilmu ini harus dengan cara yang benar, sesuai yang diajarkan guru-guru silsilah, yakni menjaga zikrullah setiap waktu, mengingat asma Allah dengan benar di titik latifah, dan harus punya kuota hard disk atau memori penyimpanan yang cukup untuk menampungnya, di mana penyimpan ilmu itu adalah para pasukan cahaya. Jika kuotanya cahayanya cukup, maka akan gampang paham. Nah, agar kuota terus nambah, kolbu haruslah bening, dibersihkan dengan mujahadah terus-menerus, agar menjadi seperti cermin, bisa menerima pantulan cahaya. Bisa dilewati pantulan cahaya yang memantul melewati kebeningan kolbu. Guru-guru silsilah yang asli, yang merupakan jalur pantulan cahaya dari atas. Makanya kita sebagai murid dianjurkan guru untuk tidak istirahat, dengan istiqomah zikir pegangan sebanyak-banyaknya, agar kuota cahayanya terus bertambah. Pertanyaannya, apakah bisa seseorang download ilmu yang besarnya 100 giga, tapi kuota penyimpanannya hanya 10 giga? Yang pasti tidak akan komplit filenya, alias error, atau akan gagal paham. Bagaimana dengan orang yang sudah fatonah, atau cerdas ruhaninya mulai kecil? Jawabnya, orang ini punya kuota cahaya banyak. Dari kuota cahaya 8 ruh pendamping dari ruh idofinya itu, serta tambahan siraman stok cahaya dari para ruh pembimbingnya. Ya, jadi yang punya cahaya itu ruh idofi. Iyalah, ini sesuai hadis Nabi tentang cahaya atau malaikat yang keluar dari tetesan air amal ibadah wudhu yang benar. Itu akan menempel menemani jasad halus manusianya hingga hari kiamat, yang artinya termasuk saat di alam barzah. Poin penting, mari kita lihat dalam literasi Islam. Lauhul Mahfudz ini disebutkan dalam Quran Surat Al-Buruj, ayat 21 dan 22. Yang berbunyi, Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Yang artinya, bahkan yang didustakan itu, Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam tempat yang terjaga atau lauh al-mahfudz. Dalam 2 ayat ini, Allah menerangkan bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang mulia, yang berasal dari Lauhul Mahfudz. Tidak ada yang dapat menandingi isi dan susunan kata-katanya, yang terpelihara dari pemalsuan dan perubahan. Sebagai jawaban kepada orang kafir yang mendustakan Al-Quran dengan mengatakan bahwa itu hanya cerita-cerita orang dahulu kala. Namun, inilah kitab suci yang sudah tersimpan dalam tempat yang terjaga. Lauh. Pemahaman saya dalam tafsir Wajiz dijelaskan bahwasannya yang didustakan oleh kaum kafir itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tinggi kedudukannya di antara kitab-kitab suci lain, kalam Tuhan yang Maha Agung, agar bisa dipahami manusia. Betapapun didustakan dan dianggap sebagai kumpulan dongeng orang kuno oleh kaum kafir itu, Al-Quran tetap tidak ternodai kemuliaannya, yang berasal dari suatu tempat paling rahasia yang tidak diketahui hakikatnya oleh manusia. Di dalam tempat ini terdapat detail peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta, sebagai tempat tercatatnya segala ketetapan Allah, termasuk takdir seluruh makhluk. Tempat ini terjaga atau terpelihara dari setan yang berusaha mengintai dan mencari tahu isinya. Para sufi besar memberikan penafsiran Lauh Mahfudz ini lebih esoteris.
atau sesuatu yang bersifat khusus, atau rahasia, atau terbatas. Dan filosofis, usaha pemikiran manusia dalam menilai suatu objek secara arif dan bijaksana, serta mengaitkannya dengan realitas metafisik, atau di luar fisik, atau di luar indera penglihatan. Juga ilmu laduni, atau ilmu ilahi. Hubungan manusia dengan yang mutlak. Lauhul Mahfudz dipandang sebagai manifestasi ilmu ilahi oleh para sufi, seperti Ibnu Arabi sekitar abad 13 dan Syekh Abdul Karim Al-Jili sekitar abad 15, di mana menjelaskan Lauhul Mahfudz sebagai penampakan ilmu Allah yang azali. Dalam konsep wahdatul wujud atau kesatuan wujud, Lauhul Mahfudz bukanlah entitas fisik, melainkan simbol dari hakikat universal atau al-haqiqah al-kulliyah yang mencakup seluruh pengetahuan tentang ciptaan, baik yang telah terjadi, sedang terjadi, atau yang akan terjadi. Jadi, Ibnu Arabi dalam kitab Al-Hikam menyebut Lauhul Mahfudz sebagai tempat dalam tanda petik, di mana Allah memperlihatkan dirinya dalam tanda petik melalui asma-asma dan sifatnya. Ini adalah cermin ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Sedangkan Syekh Abdul Karim Al-Jili dalam kitab Al-Insan Al-Kamil menyatakan bahwa Lauhul Mahfudz adalah akal pertama, atau Al-Aqli Al-Awwal, atau Nur Muhammad yang menjadi sumber, emanasi, atau aliran pancaran dari segala ciptaan. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sekitar abad 12, ada dua jenis, yakni Lauh Mahwa Isbat adalah lapisan takdir yang berubah terkait dengan usaha manusia. Sementara Lauh Al-Mahfudz itu melambangkan kebijaksanaan Allah yang tak terjangkau. Sedang bagi sufi seperti Jalaluddin Rumi sekitar abad 13 dan Imam Ghazali sekitar awal abad 12, kolbu atau hati manusia yang suci atau kolbun salim adalah refleksi miniatur dari Lauhul Mahfudz. Jalaluddin Rumi dalam kitab Matnawi menggambarkan hati sebagai lauh atau tempat cahaya ilahi dipantulkan. Jika hati bersih dari kotoran duniawi, ia akan menjadi cermin yang menerima ilham atau kasyaf dari Lauhul Mahfudz. Sedang Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menekankan bahwa tasawuf adalah proses pembersihan hati agar mampu membaca tanda-tanda ilahi yang tertulis di Lauhul Mahfudz. Hubungan Lauhul Mahfudz dengan fana fillah dalam perjalanan ruhaniyah atau suluk adalah bahwa pencapaian makom fana atau melebur dalam kehendak Allah memungkinkan seorang hamba menyatu dengan ilmu ilahi. Ibnu Arabi menyebut bahwa para wali atau para aulia yang telah mencapai makom ini akan mampu mengakses Lauhul Mahfudz melalui kasyaf atau penyingkapan hakikat, bukan melalui akal biasa. Semoga paham. Pada pemahaman tentang topik Lauhul Mahfudz ini, terdapat juga banyak kontroversi dan kritik, terutama dari golongan yang pemahamannya sebagian besar masih menggunakan logika manusia yang serba terbatas. Pandangan sufi tentang Lauhul Mahfudz kerap menuai kritik dari kalangan fuqaha yang menekankan makna dhahir Al-Quran. Misalnya, klaim bahwa manusia bisa mengakses Lauhul Mahfudz dianggap berisiko menyamai sifat Allah atau dianggap syirik. Padahal yang dimaksud adalah pengetahuan simbolis, bukan mengklaim kepemilikan ilmu gaib. Intinya, ini bukan tujuan, hanya efek samping dari kebersihan ruhani tingkat tinggi.
sehingga Allah membuka semua hijab hakikat yang menghalangi pandangan manusia. Secara awamnya, aslinya sejatinya manusia yang normal itu sakti, tapi karena banyak hijab, maka jadi tertutup mata ruhaninya. Kesimpulannya, bagi pemahaman para sufi Lauhul Mahfudz bukan sekadar kumpulan catatan takdir, melainkan simbol kebesaran ilmu Allah yang melampaui ruang dan waktu. Melalui ilmu tasawuf, konsep ini menjadi jalan untuk memahami keesaan Allah atau tauhid, memahami kehendaknya atas penciptaan diri ini, dan bisa berperan manusia pilihan sebagai hamba yang aktif dalam menggapai rahmat-Nya. Meski beragam penafsiran, semua sufi sepakat bahwa hakikat Lauhul Mahfudz hanya bisa dipahami melalui penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs dan kedekatan dengan Sang Pencipta atau dengan fa'firru ilallah. Ayo dulurku semua kita terus zikir, tambah cahaya sebanyak-banyaknya. Jangan berhenti hanya 3.000 saja, tapi tingkatkan 10.000, 12.000, 24.000. Bahkan kalau bisa, total hariannya 50.000. Karena para sufi, besar itu segituan. Ini kalau Anda ingin menjadi kandidat waliullah loh ya. Hehehe. Selain itu, ini sesuai dari salah satu dari 4 sifat wajib Nabi dan Rasul atau wali dan mursyid pada saat ini adalah fatonah, yakni cerdas ruhaninya karena banyak kuota cahaya penyimpan ilmunya. Bagaimana kalau masih kurang banyak? Ya wajib, ditambah puasa tingkatan yang banyak. Karena puasa itu meningkatkan takwa sesuai QS. Al-Baqarah 183. La'allakum tattaqun. Semoga paham. Teruslah belajar, jangan lupa bahagia apapun kondisinya, dan putar terus tasbihnya. Demikian, semoga semuanya paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.